Jumpa lagi dengan Bung Yes dan masih di Rise Soccer TV. 2 hari lalu kita dengar komentar ulasan kupas tuntas habis dengan Bung Aji Santoso tentang tim nasional, STY dan federasi dan juga pemain-pemain keturunan. Kali ini hadir di ruang Rise Soccer TV Rocky Putirai yang akan mengupas lagi bagaimana sih dan apa saja sih yang terjadi dengan tim nasional kita saat ini dan juga pemain keturunan ke depan nantinya. Bagi semua rekan, sahabat Rise Soccer TV, ikuti terus analisis-analisis yang menarik dari Bung Yes dan para pengamat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat pagi, Bung Rocky. Pagi, Om. Ya, sehat-sehat. Sehat, Om. Gimana kabar? Bandung, bagaimana Bandung? Udara dingin? Aman. Oh, tetap dingin tapi aman, Om. Oh, aman Bandung ya, mantap. Bung Rocky, kita bicara lagi nih tentang tim nasional, pelatih Sintayong, federasi, dan juga pemain-pemain keturunan. Isu yang selama ini timbul tenggelam berbicara tentang pemain keturunan, bahwa federasi mendatangkan mereka itu tanpa biaya apapun, ya tanpa fee, ya. Bagi saya ini ada sebuah kejanggalan ya. Karena apapun mereka itu pemain profesional. Sampai kalau mereka mau datang sini, no fee, ini ada tanda tanya besar di sana. Tapi oke lah, ada dan tidak itu urusan federasi. Nah, yang mau saya pertanyakan, kalau Bung Rocky ada di posisi mereka, dalam kondisi demikian, no fee, no transfer fee, tanpa biaya apapun, apakah Bung Rocky mau menerima kondisi begitu? Silakan, Bung. Siap, Om. Terima kasih buat pertanyaan yang bagus, Om. Artinya, Ya. kalau menurut saya sendiri bukan cuma pemain naturalisasi, tapi juga itu akan berlaku untuk pemain lokal sendiri. Artinya memang segala sesuatu, contoh hal yang sangat luar biasa, yang saya dapat statement dari manajemen WBFC sekarang, Pak Manajer saya, itu yang harus kita pikirkan itu apa yang sudah kita berikan buat negara, bukan apa yang kita terima dari negara. Jadi kalau yang saya lihat karena mereka bilang isu tanpa fee mungkin bohong, karena memang semua orang pasti ada komitmen yang bikin mereka mau datang. Tapi untuk bermain membela suatu negara itu hal yang mutlak yang diinginkan oleh semua pemain, semua atletik, semua atlet, semua cabang. Artinya kita tahu bahwa prestasi itu akan mendatangkan materi. Pada saat kita punya prestasi tanpa kita minta juga, materi itu akan datang. Semua. Ada sponsor yang kasih, ada ini, karena memang itu yang kita butuhkan. Tapi kalau macam komitmen mereka mau datang tanpa fee, ya itu satu hal yang perlu dicontoh oleh pemain lokal. Karena orang yang bukan lahir juga di Indonesia, walaupun mereka punya darah Indonesia saja, mau berkorban. Tanpa harus basa-basi, dia datang. Dia mau berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Itu satu hal yang luar biasa sih. Artinya buat saya sendiri, kalau saya dalam posisi itu juga, karena selama saya bermain di tim profesional, artinya saya sudah dapat materi, saya sudah dapat semua. Dengan membela negara itu satu hal yang tidak semua orang punya kesempatan. Sama seperti mungkin banyak orang yang dipanggil untuk ikut seleksi, tapi cuman sedikit orang yang terpilih untuk menjadi starting line up. Nah, itu juga mungkin yang mereka lihat. Banyak pemain keturunan Indonesia yang ada di luar. Tapi tidak semua yang dapat kesempatan untuk membela Indonesia. Kalau dilihat dari penghargaan, ya cukup buat mereka sangat luar biasa. Tapi kalau macam misalnya benar itu isu mereka datang tanpa harus ada fee, saya hormat dan saya salut, dan itu menjadi contoh buat pemain Indonesia, pemain lokal terutama yang selalu ribut soal bonus. Gitu. Buat saya sangat luar biasa, dan saya ya karena semua itu cuma isu kan kita tidak lihat, karena tidak ada bukti. Tapi kalau memang itu benar, itu satu hal yang perlu dicontoh. Tapi karena kita juga tahu bagaimana kinerja kita punya kepengurusan, tidak mungkin untuk mendatangkan orang itu tidak pakai fee. Tapi mungkin juga ada perjanjian-perjanjian atau komitmen-komitmen yang memang
di luar finansial itu, terutama mungkin dengan kita tahu Pak Erick Thohir seperti apa, Sintayong, pelatih Sintayong itu seperti apa. Nambah besar mereka mungkin jadi garansi untuk masa depan di luar materi yang akan nanti dikasih gitu. Oke, Bung Rocky. Menarik ya. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ada sekitar 17 pemain keturunan yang sudah dan sedang akan diproses untuk memperkuat tim nasional kita. Dari 17 itu, ya memang banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Karena ada beberapa yang sudah lebih dulu tapi tidak terpanggil, bahkan ada yang sudah terpanggil tetapi tidak terpilih untuk bermain sebagai tim inti di tim nasional kita. Dan berbicara tentang profesionalisme tadi, Bung Rocky sudah katakan, kalau untuk membela negara, khususnya membela merah putih, maka sebagai anak bangsa harus dan mutlak. Tetapi di samping itu juga ada linear di sana, paralel bahwa hak-hak pemain pun harus diperhatikan. Karena dua hal itu bagaikan dua sisi mata uang yang saling nempel. Tidak bisa satu diutamakan lalu satu diabaikan, tetapi dua-dua itu harus berjalan paralel. Bagus sekali Bung Rocky dan saya sepakat ya. Pertanyaan berikut, jika memang tidak ada fee, lalu alasan apakah yang membuat pemain-pemain keturunan ini begitu getol untuk mau menerima tanpa syarat, tanpa fee dari federasi kita untuk mau bermain membela merah putih? Apakah militansi mereka ini sudah melebihi militansi pemain lokal kita ketika memakai Garuda dan merah putih di dada? Silakan Bung Rocky. Kalau itu saya tidak bisa jawab Om, karena memang saya belum jadi pemain naturalisasi. Tapi kalau saya lihat dari apa yang mereka bikin itu, artinya kita tahu bahwa semua pemain profesional, harga mereka akan naik setelah mereka bermain di timnas. Ya, dengan level mereka, semua pemain naturalisasi yang ada di Indonesia saat ini, mereka tidak mungkin akan bermain di negara masing-masing yang mereka tinggal saat ini. Ya, artinya mereka menyadari itu, level mereka, kualitas mereka, karena mereka pikir karena tidak ada kesempatan untuk membela negara yang saat ini mereka tinggal di sana, mereka lahir di sana. Terus ada tawaran untuk membela negara yang dimana ada darah dalam tubuh mereka, dan itu juga menjadi satu batu loncatan buat mereka bisa membuat harga mereka naik pada saat mereka bermain bagus. Contoh kayak sekarang kita punya peluang untuk lolos di 18 besar. Itu juga satu prestasi yang artinya mungkin semua pemain bola, semua atlet akan menambahkan bahwa saya akan muncul di kejuaraan dunia. Yang dimana pada saat di negara mereka tinggal atau mereka lahir di sana, kemungkinan dan kesempatan mereka itu kecil sekali untuk membela timnas. Jarang ada tawaran untuk membawa sesuatu yang ya bagi orang Kristen itu pada saat kamu percaya tidak ada yang mustahil. Jadi pada saat mereka percaya dengan pilihan mereka di timnas Indonesia, siapa tahu ada satu mujizat yang bisa mereka dapat untuk bisa memunculkan nama mereka di dunia gitu. Jadi dengan contoh sekarang kita lolos ke 18 besar, itu juga satu prestasi yang selama ini belum kita raih. Selalu keok di babak penyisihan, dan itu juga membuat ranking mereka, nilai mereka di mata dunia persepak bolaan profesional itu akan naik, dan itu akan juga merubah kontrak mereka pada saat mereka balik ke klub. Itu sepengetahuan saya, karena itu yang saya alami pada saat saya bermain di timnas Indonesia. Nilai kontrak saya di Hong Kong itu naik. Nah, itu yang artinya saya tangkap bahwa dengan mereka bisa menjadi timnas Indonesia menjadi batu loncatan untuk prestasi mereka naik, bisa mengangkat Indonesia untuk berkibar, sepak bola Indonesia bisa lebih baik. Saya pikir prestasi mereka ataupun nilai kontrak mereka di klub juga akan naik. Gitu. Bung Rocky, saya kira itu pendapat umum ya, kalau seorang pemain profesional dipanggil ke tim nasional, dia sangat senang dan memang wajar kalau dia mengambil kesempatan itu. Karena berada di tim nasional atau pernah bermain bagi tim nasional, maka nilai dia akan ikut meningkat, melonjak dalam hal transfer fee nanti. Karena
dia sudah berbaju dan berkapasitas mantan atau pemain nasional. Itu saya kira sepakat. Tetapi ada hal lain, Bung Robi, yang mungkin lolos selama ini atau sudah pernah dibicarakan tetapi tidak mengemuka. Misalnya khusus untuk pemain keturunan ini, ya. Saya kira kalau untuk nilai mereka di Eropa sudah oke punya, bahkan sudah puluhan miliar mereka dapat nilai kontraknya, terutama pemain-pemain yang mayoritas keturunan yang sekarang dipakai oleh Indonesia berasal dari Belanda, ya. Secara kualitas mereka juga oke. Tetapi mungkin ada hal yang selama ini lolos dari pengamatan kita semua. Karena apakah mungkin mereka melihat bukan di tim nasionalnya, tetapi ada peluang Indonesia bisa lolos menembus Piala Dunia, karena akan berbeda. Nilai mereka di tim nasional berbeda dengan nilai mereka ketika bermain di Piala Dunia nantinya. Karena kalau mereka serius dan mereka bisa membawa Indonesia tembus Piala Dunia, dan peluang itu memang ada. Karena jatah Asia yang sudah membengkak menjadi 8,5 itu membuka peluang Indonesia untuk bisa menembus Piala Dunia. Apalagi sekarang mereka sudah buktikan bahwa mereka sudah lolos sampai di putaran ketiga, putaran yang sudah bisa menentukan jatah lolos atau tidak. Dan kemudian ada putaran keempat sampai putaran kelima. Jadi pertanyaannya, apakah mereka juga melihat bahwa peluang menembus Piala Dunia itu ada dan mereka akan bermain di Piala Dunia. Sementara kalau mereka tidak membela Indonesia, kans untuk bukan saja bermain di tim nasional hilang, tetapi di Piala Dunia akan hilang dan tidak ada. Silakan Bung Rocky. Nah itu yang tadi saya bilang Om, maksudnya mereka sadari itu. Pada saat mereka di negara yang mereka tinggal saat ini, yang mereka lahir di sana itu, banyak talenta yang lebih dari mereka. Banyak pemain yang punya kemampuan yang lebih dari mereka. Jadi mereka sadar itu, dan mungkin yang tadi saya bilang bahwa garansi yang dikasih oleh Pak Erick Thohir ataupun pelatih Sintayong, dan mereka melihat background terutama pelatih Sintayong itu membuat mereka yakin untuk memilih. Artinya saya misalkan saya mau ngambil pelatih atau mau saya seleksi pemain pada saat mungkin kayak contoh mungkin dari Ambon, dari Papua, untuk meyakinkan orang tua atau meyakinkan anak itu, saya memberi satu garansi. Oh, kamu di sini kamu akan bisa, kamu di sini kamu bisa. Nah, itu mungkin yang dikasih sama Sintayong. Dan seperti yang tadi Om bilang bahwa pada saat mereka tim sekarang timnas Indonesia yang Sintayong bisa membawa kita lolos ke Piala berikutnya, itu sejarah yang susah, yang mereka sadari mereka tidak bisa akan dapat di negara yang mereka tinggal saat ini. Nah, itu yang mereka mau buktikan bahwa peluang itu ada di Indonesia. Saya punya kesempatan bermain di timnas. Walaupun memang kita tahu level Indonesia memang masih di bawah, tapi harga itu yang mereka bayar. Jadi bukan masalah, memang tadi Om bilang bahwa finansial yang mereka dapat sebelum mereka masuk timnas juga, itu sudah spektakuler yang mereka dapat di sana. Tapi memang hal-hal itu yang tadi bilang mungkin mereka datang dengan tanpa fee, mereka lihat peluang besar itu. Membuat sejarah, membuat sesuatu yang, karena buat saya seorang atlet itu akan membuat sesuatu yang dimana akan menjadi kenangan, akan menjadi sejarah, yang dimana contoh SEA Games 91 kemarin baru dibuktikan lagi dengan berapa puluh tahun berapa tahun itu baru bisa juara lagi. Hal-hal itu yang mungkin mereka lihat sebagai seorang atlet, memang saya butuh sesuatu, saya mau bikin sejarah, saya mau bikin sesuatu, itu yang bikin mereka mau bermain di Indonesia. Menarik sekali Bung Rocky ulasannya, dan saya kira luar biasa ini wawasan dan gambaran yang diberikan oleh Bung Rocky kepada kita semua, khususnya kepada netizen, sehingga nanti ke depannya kita bisa menilai, mengukur perjalanan Sintayong dan pemain keturunan dan tim nasional kita sebaik dan seburuk apa mereka akan melaju sampai ke, ya semoga saja sudah di putaran ketiga kita menentukan nasib kita untuk lolos. Kalau tidak ada di putaran keempat atau juga nanti di putaran kelima. Bung Rocky, kita ambil hal yang kemungkinan dan memang kita tidak harapkan bersama, yaitu kalau andaikan kita gagal nanti di putaran ketiga, kita sudah gagal dan tidak ada peluang lagi untuk menembus Piala Dunia. Pertanyaannya, apakah pemain-pemain keturunan yang sekarang ini sangat getol, sangat bermurah hati untuk membela timnas kita, mereka masih mau tetap kekeh
bermain bagi tim nasional kita dengan kemampuan terbaik untuk event-event di luar kualifikasi Piala Dunia, misalnya ya Piala Asia atau friendly game yang bisa mendongkrak peringkat kita di FIFA. Silakan Bung Rocky. Saya kira profesionalisme yang kita tahu di pemain yang saya tahu, maksudnya setelah di Indonesia, saya tahu perbandingan bagaimana profesionalisme di Indonesia dengan di Hong Kong. Itu saja beda, artinya perbedaan itu yang saya pikir saya percaya dengan mereka, karena nilai profesionalisme yang mereka sudah diajarkan, yang mereka perjuangkan dari mereka main nol sampai mereka sampai di titik ini, itu tidak akan merubah, karena itu harga diri, artinya itu harga mati sebagai seorang atletik, bahwa pada saya mencari sesuatu, saya punya tujuan sesuatu, saya mau jadi pemain nasional, saya mau bikin ini, saya mau bikin itu akan mereka, itu saya pribadi, artinya saya tahu itu bahwa profesionalisme yang mereka dapat itu lebih dari kita pemain lokal yang ada saat ini, ya. Bagaimana saya tahu di luar negeri itu lebih, di luar itu lebih tentang membicarakan tentang profesionalisme. Jadi buat saya tidak khawatir pada saat kita gagal di Piala Dunia ini, mereka tidak akan berubah. Mereka tidak akan berubah karena komitmen itu dari hati. Bukan yang tadi Om bilang bahwa berdasarkan finansial, karena isu yang kita dapat bahwa mereka datang tidak tanpa fee. Artinya komitmen yang mereka bikin itu benar-benar keluar dari hati. Jadi perubahan untuk misalkan gagal itu tidak akan buat mereka berubah. Mereka akan tetap total dan mereka tetap loyal untuk bela. Itu keyakinan saya, Om. Oke, Bung Rocky. Bagus sekali. Sebagai pemain profesional, maka mereka sepertinya tidak akan berubah dalam bersikap memperkuat tim nasional kita. Saya kira saya juga sepakat untuk itu, karena label profesionalisme ada di mereka. Pertanyaan terakhir, Bung Rocky. Kalau dengan materi-materi pemain keturunan ini semuanya nanti akan tetap memperkuat tim nasional kita di berbagai event yang kita butuhkan, apakah Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan terdepan di ASEAN dan juga kekuatan-kekuatan besar di kawasan Asia? Lebih khusus ASEAN dulu lah. Apakah kita sudah bisa menempatkan Thailand, Vietnam, dan Malaysia di bawah kita nantinya dengan hadirnya pemain-pemain keturunan yang memang untuk sementara sudah terukur sangat bagus? Silakan Bung Rocky. Iya, bedanya saya sambil jawab. Maksudnya bedanya kita pemain lokal dengan pemain naturalisasi saat ini itu profesionalisme. Artinya bagaimana kita bisa menempatkan diri, bagaimana kita bisa melihat diri kita secara profesional. Artinya cara makan, cara waktu istirahat, cara latihan, ya. Artinya dengan banyaknya pemain naturalisme ini, kita tidak pernah dengar bahwa Sintayong memulangkan pemain lagi. Nah, itu perbedaannya. Jadi pada saat masih 80-90% bahkan 100% pemain lokal, hampir 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali kita dengar Sintayong pemulangan pemain, pemulangan pemain oleh Sintayong karena disiplin. Nah, saya kira itu yang akan menjadi catatan buat kita pemain lokal, ya. Jadi profesionalisme itu sangat penting, yang membuat buat saya dengan adanya tim ini 5-10 tahun ke depan tidak berubahnya susun kerangka tim, atau terutama dengan pelatih yang membentuk mereka. Kita tahu juga bahwa Vietnam sampai saat ini, Thailand sampai saat ini, bahkan Jepang di Asia sampai saat ini terjadi bukan cuma 1 tahun atau sampai 5 tahun. Mereka mempersiapkan tim itu di atas 10 tahun. Mereka mempersiapkan kerangka, fasilitas, mereka mempersiapkan itu, mereka sudah merencanakan itu sebelum tahun ini, itu sudah 20-25 tahun di belakang mereka sudah merencanakan itu. Tapi yang kita tahu bahwa event kita, pelatih kita selalu berganti pada saat komitmen negosiasi kontrak kerja dengan manajemen federasi dengan pelatih yang tidak mencapai prestasi. Nah, itu yang saya mau tanya juga Om, bahwa untuk yang dicari oleh federasi itu prestasi juara atau prestasi seperti apa? Itu komitmennya seperti apa? Sekarang Sintayong minim juara, tapi prestasi dia mengangkat kita di mata dunia lebih, ranking kita di mata dunia lebih, prestasi cara bermain kita lebih, motivasi anak-anak, attitude, disiplin segala macam itu lebih. Nah, ya balik lagi ke federasi. Yang mau diperbaiki apa ini?
juara secara instan, tapi habis juara ganti pelatih akan hilang lagi, tunggu 5 sampai 10 tahun lagi baru juara, atau dasar ini yang mau dibentuk, kerangka tim fondasi ini yang mau dibentuk. Artinya cara bermain, bagaimana profesionalisme, yang tadi Om bilang bahwa saya mau datang bela timnas dengan gratis. Tapi hak saya juga yang harus kamu perhatikan, kebutuhan saya yang harus kamu perhatikan. Nah, itu juga mungkin yang harus disadari oleh federasi. Seperti yang tadi yang saya nonton di hari Rabu kemarin, Aji bilang bahwa sekelas apapun pelatihnya, sekelas apapun pemainnya, kalau dari manajemen sendiri, dari federasi sendiri tidak memberi hak yang istimewa buat semua, itu juga tidak jalan, karena semua itu berkesinambungan. Jadi dengan adanya timnas saat ini, saya pikir 5 tahun ke depan, misalkan kita berjalan, bahkan 10 tahun, kita akan jadi balik lagi seperti zaman dulu bahwa Indonesia ada macan Asia Tenggara. Bisa. Karena dengan lihat cara mereka berjuang, mereka bermain, cara bermain, kita lihat memang banyak naturalisasinya, tapi fighting mereka lebih dari pemain lokal. Fighting mereka lebih dari pemain asli, pemain lokal Indonesia. Disiplin mereka lebih dari pemain lokal kita. Semua yang diterapkan artinya untuk mencapai satu prestasi, bukan cuma kamu punya skill bagus, kamu punya teknik bagus. Tidak. Itu ada hal-hal, jadi kita punya karakter mesti bagus, kita punya attitude mesti bagus, kita punya disiplin mesti bagus. Nah, itu yang ada dalam tim ini sekarang. Yang dimana kita tidak lihat lagi bahwa berita Sintayong memulangkan pemain karena tidak disiplin. Nah, terus hal yang paling penting itu juga dengan prestasi yang mereka dapat raih saat ini, yang tadi yang mungkin kita bisa bilang bahwa saya nonton separuh badan kita sudah masuk ke 18 besar. Tapi kita juga tidak pernah dengar mereka ribut soal bonus yang mereka, hak yang mereka punya. Nah, itu mungkin juga yang harus kita contoh dari mereka. Mungkin juga itu memang masalah internal di federasi. Tapi kita tahu bahwa zaman saya, sebelum saya bermain, sampai saya bermain, sampai generasi kita masih selalu ribut dengan fasilitas itu. Tapi saat ini kita tidak dengar itu. Nah, itu mungkin yang memang membuat, karena profesionalisme itu. Jadi, saya pikir mereka datang juga karena mungkin mereka lihat sesosok Sintayong, sesosok Pak Erick Thohir yang mau merubah. Artinya, merubah itu, saya percaya Sintayong bisa. Mungkin dengan background-nya Sintayong, dia bisa membawa Korea juga lolos Piala Dunia. Itu menjadi garansi buat mereka. Background itu. Terus mereka lihat Pak Erick Thohir sebagai seorang pengusaha yang mau bikin. Nah, itu dengan dua orang ini yang latar belakang mereka membuat pemain itu datang dengan totalitas, dengan hati untuk bisa membuat prestasi di sini. Gitu. Oke, Bung Rocky, sangat dalam sekali analisisnya. Bicara tentang profesionalisme, maka semua aspek harus memenuhi kriteria profesionalisme tersebut. Tidak saja dalam sisi teknis, tapi non-teknis pun sangat berperan. Makan yang sesuai, pola hidup yang sesuai, disiplin yang sesuai, dan juga jangan lagi pernah bicara bonus. Dan itu telah ditunjukkan oleh pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain keturunan yang sementara ini telah membawa Indonesia selangkah atau setengah langkah lagi menembus Piala Dunia. Itu harus dihindari dalam habit atau sikap pemain-pemain kita yang selama ini secara disiplin mungkin belum maksimal. Antara lain, sudah sukses sedikit, baru sedikit loh, sudah berteriak tentang bonus. Padahal sampai saat ini di tim STY belum pernah terdengar pemain-pemain keturunan meminta bonus. Di samping itu, mungkin arahan Bung Rocky tadi mengingatkan kepada pemain lokal supaya contohilah rekan-rekan mereka yang keturunan ini. Karena baik di dalam maupun di luar lapangan mereka sangat profesional. Dan ini juga, federasi juga harus mengantisipasi. Karena menurut Bung Rocky, 5 tahun ke atas, dengan materi-materi ini Indonesia masih mungkin menjadi salah satu kekuatan yang disegani. Tidak saja di ASEAN, tetapi mungkin di Asia. Namun federasi harus berpikir, ketika 10 tahun ke depan, karena sekarang rata-rata usia mereka 23 tahun, berarti pada usia 33 tahun,
tentu prestasi mereka sudah akan menurun. Nah, dalam kondisi demikian, pada waktu itu, bagaimana dengan tim kita? Apakah federasi sudah menyiapkan program-program yang lebih terarah, terukur, misalnya dalam sisi pembinaan? Karena kalau pembinaan itu juga tidak paralel mulai dari sekarang dibangun, dan ini sudah pernah juga disinggung oleh Bung Rocky dalam podcast-podcast Rai Soccer TV sebelum ini, maka mungkin saja kita akan kembali ke titik nol. Karena federasi tidak menyiapkan pembinaan grassroots usia muda, sehingga pada waktu pemain keturunan ini sudah habis, baik secara kuantitas maupun kualitas, maka kita akan kehilangan prestasi kembali ke titik nol lagi. Dan bagi semua rekan, sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa terus ikuti analisis yang menarik. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus!